Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kemudahan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu dan pembahasan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Dalam kitab Thaharah kita memasuki hadis yang ketiga. Baik qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan an Abdillah ibni Amr ibni al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, Abu Hurairah, demikian juga Aisyah, semoga Allah meridhai mereka semuanya, qalu, mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, sungguh celaka tumit-tumit minan nar, karena terkena api neraka. Maka hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab Thaharah. Kata Syekh Salim bin Al-Hilali dalam Zubdatul Afham bifawaidi Umdatil Ahkam untuk bayanu hukmi taksir fil wudu, penjelasan tatkala seorang dia berwudu dan wudunya tidak sempurna. Maka at-taksir fil wudu, seorang dia meremehkan wudunya sehingga ada salah satu dari bagian anggota wudu yang tidak terbasuh air, yaitu tumitnya, sehingga Nabi katakan wailun, sungguh celaka, lil aqabi minan nar, tumit-tumit karena terkena siksa neraka. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang sahabat. Yang pertama Abdullah ibnu Amr ibnu As, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan beliau masukkan dalam Kitabul Ilmi, dan beliau masukkan dalam bab man rafa'a sautahu bil ilm, orang yang dia mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya ketika menyampaikan ilmu. Demikian juga beliau masukkan dalam bab man a'adal hadis thalathan liyafhama anhu, orang yang dia mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali, liyafhama anhu, supaya difahami. Maka nanti terkait asbabul wurud tentang hadis ini, maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya juga yang tadi diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu As, demikian juga oleh sahabat yang lain Aisyah dan Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendapati para sahabat yang mereka berwudu akan tetapi tumitnya tidak terkena air, tumitnya masih kering. Jadi tumitnya masih kering. Maka ketika melihat hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil aqabi binan nar. Jadi beliau sambil mengeraskan suaranya, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibnu Amr. Maka beliau mengatakan takhallafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin safarnaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal tatkala safar bersama kami. Fa adrakna, maka Nabi menjumpai kami, wa qad arhaqnal asra, dan kami mendapati waktu sholat asar hampir habis. Jadi Nabi ketinggalan para sahabat dari safar. Ketika Nabi mendapati para sahabat, ketika itu ternyata waktu sholat asar hampir habis. Faja'alna natawaddau wa namsahu ala arjulina. Maka kata Abdullah ibnu Amr, maka setelah itu kami berwudu, wa namsahu ala arjulina, dan kami mengusap kaki-kaki kami. Jadi kaki yang harusnya dibasuh kena air tapi diusap.
Fanada bi'a'la sauti, maka Nabi SAW beliau menyeru dengan suaranya yang lantang, wailun lil aqabi minan nar, sungguh celaka tumit-tumit yang dia tidak terbasuh air wudu maka terkena api neraka, marrotain au thalathan, sebanyak 2 atau 3 kali. Oleh karena itu di sini tadi dijelaskan Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini dalam Kitabul Ilm dan beliau masukkan dalam bab man rafa'a sautahu bil ilm, orang yang dia mengeraskan suaranya ketika menyampaikan ilmu. Dan ini berdalil dengan kisah ini. Itu ketika Nabi melihat para sahabat mereka tergesa-gesa dalam berwudu karena waktu sholat asar hampir habis, maka di antara mereka tidak membasuh kakinya, tapi namsaku ala arjulina, kami hanya mengusap kaki kami. Nah, namanya diusap, maka bagian tumit, itu bagian belakang kakinya tidak terkena air. Maka ketika itu Nabi SAW beliau ngangkat suaranya supaya didengar oleh para sahabat, wailun lil aqabi binan nar. Maka dari sini para ulama berdalil bolehnya seseorang ketika menyampaikan ilmu dia dengan mengeraskan suaranya lil maslahah, ketika dia lihat ada maslahah di sana. Kemudian marrotain au thalathan, Nabi mengulangi ucapannya sebanyak 2 dan 3 kali. Dan ini jadikan dalil oleh para ulama boleh seorang dia mengulangi ucapannya sebanyak 2 atau 3 kali. Apa tujuannya? Liyafhama al ilm, supaya ilmu itu bisa difahami, supaya orang yang diajak bicara itu faham, sehingga Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan beliau masukkan dalam Kitabul Wudu, yaitu dalam bab ghuslur rijlain, wajibnya mencuci 2 kaki, wala yamsahu atau yumsahu al-qadamain. Dan seorang ketika berwudu tidak boleh mengusap kakinya kecuali ketika memakai khuf. Jadi asalnya tatkala seorang dia berwudu, dia tidak memakai khuf, maka wajib membasuh kakinya. Jadi wajib membasuh kakinya. Beda halnya dengan orang-orang Syiah. Maka mereka ketika berwudu hanya mengusap kakinya padahal tidak memakai khuf. Padahal mereka tidak memakai khuf. Maka di antara yang membedakan antara ahlu sunnah dengan non ahlu sunnah, yaitu di antaranya orang-orang Syiah, bahwasanya ahlu sunnah ketika berwudu dan tidak memakai khuf, maka kakinya itu dibasuh. Kakinya kena air, tidak cukup dengan diusap. Jadi tidak cukup diusap. Karena kalau diusap, padahal dia tidak memakai khuf, maka ini diancam oleh Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Demikian juga hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabut Thaharah. Beliau masukkan dalam bab wujubu ghusli rijlaini bikamilihima, wajibnya mencuci kedua kaki secara sempurna. Jadi ketika berwudu dipastikan kakinya kena air sampai mata kakinya. Jangan sampai ada bagian kaki yang tidak terkena air wudu. Jadi yang tidak terkena air wudu. Jadi riwayat Abdullah ibnu Amr ibnu As ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun hadis Abu Hurairah yang semakna dengan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Beliau masukkan dalam Kitabul Wudu dan beliau masukkan dalam bab ghuslul aqab, mencuci tumit. Jadi mencuci tumit. Maka ini di antara fikih Imam Bukhari, ketika seorang dia berwudu wajib mencuci tumitnya. Jadi tumitnya harus kena air, sehingga beliau masukkan dalam Kitabul Wudu bab ghuslul aqab, bab yang menjelaskan tentang tumit-tumit itu harus dicuci. Demikian juga hadis Abu Hurairah ini dikeluarkan Imam Muslim dalam Kitabut Thaharah. Sama, beliau masukkan dalam bab ghuslur rijlaini bikamilihima, wajibnya mencuci kedua kaki secara sempurna. Jadi wajibnya mencuci kedua kaki secara sempurna. Adapun hadis Aisyah ini hanya dikeluarkan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis Aisyah.
Jadi hanya dikeluarkan Imam Muslim dalam Kitabut Thaharah. Oleh karena itu di sini penulis Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh 3 orang sahabat. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As ini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abu Hurairah juga sama, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau riwayat Aisyah hanya ada pada Sahih Muslim. Jadi riwayat Aisyah hanya ada pada Sahih Muslim. Kemudian tadi sudah disampaikan terkait sababu wurudil hadis, sebab hadis ini, yaitu ketika itu para sahabat mereka ingin mengerjakan sholat asar dan waktu sholat asarnya hampir habis, maka ketika berwudu tergesa-gesa. Harusnya mencuci kakinya, namun kakinya diusap. Sehingga ketika Nabi SAW melihat hal ini, maka Nabi berteriak dengan suara kencang, suara keras supaya didengarkan oleh mereka. Dan Nabi katakan, wailun lil aqabi minan nar. Sungguh celaka tumit-tumit karena api neraka. Jadi tumit-tumit yang dia terkena api neraka, maka ini kecelakaan. Kemudian kata wailun dijelaskan oleh para ulama, maka dia kalimatun wa'id wa tahdid. Dia kalimat yang berisi ancaman. Jadi kalimat yang berisi dengan ancaman. Atau bil adab, seorang dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan wail itu wadin fi jahannam, jurang atau lembah yang ada di neraka jahannam. Namun makna yang tepat wallahu a'lam bishawab, dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Umdatul Ahkam beliau, demikian juga oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, demikian juga oleh para ulama yang lain, bahwasanya kata wailun itu maknanya kalimatu wa'id wa tahdid. Jadi dia kata yang berisi ancaman. Maknanya sungguh celaka, sungguh binasa. Itu orang yang tumitnya tidak terkena air wudu, maka diancam dengan neraka. Kemudian al-aqab ini jamak dari akib. Dia jamak dari akib. Yang dimaksudkan adalah di sini bagian akhir dari kaki. Jadi bukan ujung kaki, akan tapi bagian akhir dari kaki. Kemudian minan nar diancam dengan neraka. Jadi diancam dengan neraka. Maka secara umum di dalam hadis ini, karena toharoh ini ahammu suruti sihatis sholah. Jadi toharoh ini salah satu syarat sholat yang paling penting. Fa innal ikhlala biha, maka orang meremehkannya ikhlalun bis sholah. Fi haqiqatil amri, maka hakikatnya dia telah meremehkan sholat. Jadi karena toharoh ini merupakan syarat sahnya sholat yang sangat penting, maka kok orang dia berwudu, tapi wudunya asal-asalan, maka hakikatnya orang ini juga meremehkan sholat. Kenapa? Karena apabila wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Karena toharoh atau berwudu salah satu syarat sahnya sholat. Lidzalika, oleh karena itu, haddaron Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ikhlal bit toharoh. Kata Syekh Salim bin Hilali, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan seseorang minal ikhlal bit toharoh, dari meremehkan wudu. Jadi tergesa-gesa dalam wudu, ya. Wa nabbaha ala khuturatit taksir fi isanil wudu wa isbaqihi. Demikian juga Nabi peringatkan, jangan sampai seorang dia dalam hal ini wudunya itu asal-asalan. Hendaknya dia isanil wudu wa isbaqi. Dia perbagus wudunya, dia sempurnakan wudunya. Faman lam yatawaddo kama amar, maka siapa yang berwudu tidak sebagaimana yang diperintahkan, faqad tawa'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adab al-ukhrawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ancam kepadanya dia akan mendapatkan adab di akhirat kelak. Maka kok orang dia berwudu namun wudunya asal-asalan, maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adab ini. Kemudian faedah yang bisa kita petik atau kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Salim bin Hilali dalam
Zubdatul Afham bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Yang pertama, jawazu raf'is saut bil ilm. Bolehnya seorang dia mengangkat suara ketika menyampaikan ilmu. Jadi seorang ustadz boleh dia dengan nada yang kencang ketika menyampaikan ilmu. Faqad waroda, dan di dalam hadis ini dikatakan fanada bi'a'la sauti. Maka Nabi menyeru dengan suaranya yang lantang, suaranya yang kencang. Wa innama yutimmu dzalika idza da'at al-hajah. Namun ini apabila diperlukan. Jadi apabila diperlukan, maka seorang dia boleh berteriak ketika menyampaikan sesuatu, menyampaikan ilmu. Libudin, karena jauh. Au kathrati jam'in, atau jamaahnya banyak, enggak ada mic. Wa yulhaqu bidzalika al-mau'idah, dikiaskan dengan hal ini ketika menyampaikan nasihat, ketika menyampaikan ceramah, ketika menyampaikan kajian, maka seorang dia boleh dengan suara lantang, suara kencang, idza da'at al-hajah, apabila ada kebutuhan. Jadi apabila ada kebutuhan. Namun kalau tidak sudah mencukupi, yang kajian yang ikut 2 orang, 3 orang, ya, suara pelan juga didengarkan, maka tidak perlu kencang-kencang. Kemudian faedah yang kedua, masru'iyatu i'adatil hadits marratain aw thalathan liyafhama. Disyariatkan, disunnahkan mengulangi ucapan sebanyak 2 atau 3 kali, liyafham, supaya orang lain faham. Maka Nabi SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar sebanyak 2 sampai 3 kali. Apa tujuannya? Supaya sahabat itu faham bahayanya apabila berwudu ada bagian anggota wudu yang harusnya kena air, enggak kena air. Itu tumitnya harusnya basah kena air tapi malah kering, ya, tidak terkena air. Maka Nabi mengulangi ucapannya sebanyak 2 atau 3 kali, tujuannya supaya bisa difahami. Wa hadza min hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk salah satu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala al-Bukhari, oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan bab man a'adal hadits thalathan. Bab orang yang dia mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali, liyafhamaan, supaya difahami. Ini supaya bisa difahami. Oleh karena itu, seorang ketika dia menyampaikan ilmu, maka dia lihat apabila audiennya itu tidak faham, apabila tidak diulangi, ya diulangi. Maka dia mengulangi ucapannya supaya bisa difahami. Dan ini termasuk di antara, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, min hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara petunjuk, di antara apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga, wujubu ta'limil jahili wa tagyiril munkar. Ini faedah penting. Wajibnya mengajari orang yang enggak tahu, wa tagyiril munkar, dan mengubah kemungkaran. Jadi Nabi ketika melihat para sahabat tergesa-gesa berwudu, mereka memburu waktu supaya sholat asarnya masih keburu, ya, tidak sampai keluar, maka mereka ketika membasuh kaki hanya diusap. Maka ini wudunya tidak sah, padahal tidak memakai khuf. Dan boleh jadi mereka enggak tahu akan hal ini. Maka dari sini para ulama berdalil wujubu ta'limil jahil, wajibnya mengajari orang yang enggak tahu. Nah, demikian juga orang itu kalau jahil ya belajar. Ya, orang sudah tahu dia enggak tahu tapi enggak mau belajar. Ini juga masalah. Maka orang yang dia berilmu, dia tahu satu masalah, dia ajarkan kepada orang lain. Adapun orang yang dia belum tahu, maka dia semangat untuk belajar. Dia semangat untuk menuntut ilmu. Maka wajib seorang dia mengajari orang yang enggak tahu. Jangan pelit dengan ilmunya. Wa tagyirul munkar, demikian juga mengubah kemungkaran. Tentu ini dengan kaidahnya. Maka di antara kaidah mengubah kemungkaran, kata Nabi SAW terkait dengan hal ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu dengan lisannya, fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu dengan hatinya,
Wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu keimanan yang paling lemah. Maka ada tingkatan mengubah kemungkaran. Yang pertama dengan tangan. Bagi siapa? Orang yang punya wewenang, orang tua kepada anaknya, kepada istrinya, penguasa kepada rakyatnya, majikan kepada bawahannya, dan yang semisalnya. Orang yang dia punya kekuasaan, punya wewenang, maka dia bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya. Kalau tidak, maka faman lam yastati fabilisani. Kalau enggak mampu dengan lisan, dengan nasihat yang baik, ya, maka ini juga termasuk mengubah kemungkaran. Kalau enggak mampu juga, fabiqalbi, dengan hatinya. Maka dia mengingkari kemungkaran, tidak suka dengan kemungkaran, enggak duduk di situ, ya, enggak ikut-ikutan serta merayakan kemungkaran. Ya, ini enggak boleh yang demikian. Dia ikut serta merayakan kemungkaran. Meskipun nggak suka, ya kan? Meskipun dia sendiri nggak suka, tapi ikut serta, tenang-tenang saja. Maka mending tidur yang demikian, ya kan? Tidak ikut serta merayakan kemungkaran. Dan ini termasuk ad'aful iman, keimanan yang paling lemah. Faqad allamahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jahalu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang tidak tahu, orang yang jahil di antara mereka. Wa nahahum amma waqa'u fihi. Nabi larang mereka terjatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat. Wa haddarahum min ma'alihi. Dan Nabi peringatkan mereka hukuman di akhirat. Apa yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukan hal tadi. Itu apabila mereka berwudu namun tumitnya tidak terkena air, maka diancam dengan neraka. Baik, kemudian faedah yang keempat. Jawazu raf'is saut bil ingkar. Bolehnya seorang dia mengangkat suaranya bil ingkar ketika mengingkari sesuatu. Ketika mengingkari sesuatu yang salah, mengingkari kemungkaran, maka boleh baginya raf'us saut, dia angkat suaranya. Tentu tadi dengan catatan lil maslahah. Itu apabila ada maslahat di sana. Dan ini Nabi SAW apabila beliau berucap didengar oleh para sahabat. Belum tentu ini bisa kita lakukan semuanya. Ada orang melakukan kemungkaran, ya, kita cegah dengan marah-marah, suara kencang, ya, boleh jadi kita yang kena malah. Bukan malah kemungkarannya hilang, menimbulkan kemungkaran baru atau kemungkaran yang lebih besar. Ini yang tidak dibolehkan oleh syariat. Ini yang tidak dibolehkan oleh syariat. Namun asalnya jawazu raf'is saut bil ingkar. Tatkala seorang dia mengingkari kemungkaran, boleh mengangkat suaranya, boleh mengeraskan suaranya. Kemudian faedah berikutnya yang kelima, wujubu ta'mimil a'dha wa isbagihi bil mutahhir. Maka wajibnya seorang dia dalam hal ini menyempurnakan wudunya. Jadi semua anggota wudu ini terkena air. Jadi semua anggota wudu terkena air dan dia sempurnakan hal tersebut. Wa tarkul ba'di minha ghairu mujzi. Meninggalkan sebagian anggota wudu yang harusnya kena air kok tidak kena air, ghairu mujzi, maka menjadikan wudunya tidak sah. Maka wajib seorang ketika berwudu semua anggota wudunya itu terkena air. Kok ada bagian yang tidak terkena air, padahal itu wajib dikenai air, maka kata Syekh Salim, ghairu mujzi, maka wudunya tidak sah. Jadi wudunya tidak sah. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, beliau masukkan dalam bab ghuslul aqab, mencuci tumit. Beliau katakan, wa kana Ibnu Sirin yaghsilu maudi al-khatam. Ibnu Sirin, beliau ketika berwudu punya cincin, maka cincinnya ini karena kecil, maka ketika berwudu beliau mencopot cincinnya, ya, cincinnya tersebut dicopot atau dipastikan itu kena air. Idza tawaddoa, apabila beliau berwudu. Maka demikian juga kita. Jadi kalau ada bagian dari anggota wudu kita yang harus terkena air, maka dipastikan jangan sampai ada penghalang. Jadi jangan sampai ada penghalang. Maka kalau cincinnya kecil, maka bisa dicopot atau ketika kena air, maka itu diputer-puter, dipastikan
bahasanya air itu sampai ke jari-jari. Jadi air itu sampai ke jari. Kemudian faedah berikutnya. Furidolir rijlaini al-ghuslu, yang diwajibkan untuk kaki ketika berwudu adalah dicuci. Wal mashu la yujzi, maka mengusap kaki saat wudu tidak sah. Mengusap kaki ketika wudu, kecuali tadi ya, ketika seorang dia memakai khuf, sebelum memakai khuf dia berwudu secara sempurna. Maka ketika batal dia harusnya berwudu sempurna, boleh dia usap bagian atas khufnya. Tapi asalnya yang wajib untuk kaki al-ghuslu adalah dicuci. Wal mashu la yujzi, adapun sekedar mengusap, maka ini tidak sah. Walidzalika qala al-Imam al-Bukhari, oleh karena itu Imam Bukhari beliau masukkan dalam bab ghuslur rijlain wala yumsaku 'alal qadamain. Mengusap dua kaki dan dua kaki tidak mencuci kedua kaki dan kedua kaki tidak boleh diusap. Jadi tidak diusap. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, wa asara bidzalika ila ma fi kutubil khilaf anis Syiah. Maka Imam Bukhari berisyarat terkait beberapa kitab orang-orang Syiah yang menyelisih akan hal ini. Annal wajiba al-masu. Orang Syiah mereka berpendapat yang wajib adalah diusap. Mereka berdalil dengan dohir firman Allah, wa arjulikum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki, bil khaf, yaitu dengan mengkasrokan wa arjulikum. Padahal di sini wa arjulikum di sini kalau kondisinya memang seorang dia memakai khuf. Tapi kalau normal maka kaki itu dibasuh. Jadi kaki itu dibasuh. Dan telah terdapat hadis yang mutawatir dari Nabi SAW tentang tata cara wudu beliau. Annahu ghasala rijlaihi, Nabi membasuh kedua kakinya. Wa huwa al-mubayyinu li amrillah, dan Nabi adalah yang menjelaskan perintah Allah. Jadi Nabi itu al-mubayyin, yang menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan praktek atau perbuatan beliau. Dan dalam prakteknya Nabi tatkala berwudu tidak memakai khuf, maka kakinya dibasuh. Jadi kakinya dibasuh. Sebagaimana hadis Amr ibnu Abasah radhiyallahu taala anhu, "Tsumma yaghsilu qadamaihi kama amarahullah." Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yathbut an ahadin minas sahabah khilafu dzalik, dan tidak ada sahabat yang menyelisihi dalam masalah ini. Jadi tidak ada sahabat yang menyelisih masalah ini kecuali Ali ibnu Abbas dan Anas. Wa qad thabata anhum ar-ruju' an dzalik, dan mereka rujuk dalam masalah ini. Artinya ketika seorang dia berwudu, kakinya wajib dibasuh. Tidak boleh diusap. Meskipun awalnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik terkait dengan hal ini menyelisihi, namun akhirnya kata para ulama thabata anhum ar-ruju' an dzalik. Maka mereka rujuk dalam masalah ini. Artinya mereka juga menetapkan bahwasanya ketika berwudu kaki wajib dibasuh. Kaki wajib terkena air. Oleh karena itu disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Abi Layla, beliau mengatakan ajma'a ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ghuslil qadamain. Para sahabat sepakat wajibnya mencuci kedua kaki, yaitu ketika berwudu. Ini para sahabat sepakat wajibnya mencuci kedua kaki ketika berwudu. Demikian juga disebutkan oleh Ibnul Mulakin dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Beliau mengatakan wa hadza ijma'un. Dan masalah ini para ulama sepakat. Wa wara'ahu madhabu batila. Madahib batilah. Adapun yang menyelisihinya, maka ini pendapat yang batil, pendapat yang tidak tepat. Yaitu wujubu masir rijlain, mengusap kaki itu hukumnya wajib, wa hadza madhabus Syiah. Ini madhabnya Syiah, ini madhab yang tidak tepat.
Demikian juga ada ulama yang mengatakan wujubul jam'i bainal mashi wal ghusli. Wajib untuk mengumpulkan keduanya, dibasuh sekaligus diusap. Dan ini sebagian pendapat ulama dhahiriyah ini juga tidak tepat. Dan yang ketiga mukhayyarun bainahuma, boleh memilih. Boleh memilih, ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Demikian juga Al-Khattabi menyandarkan ini kepada pendapat Al-Jubba'i, seorang Mu'tazilah. Ini juga keliru. Maka yang tepat, tatkala seorang dia berwudu, tidak memakai khuf, maka kakinya dibasuh. Tidak perlu diusap, atau digabungkan, dibasuh sekaligus diusap. Atau boleh memilih, boleh membasuh, boleh mengusap. Semuanya tidak tepat, maka yang tepat ketika seorang dia berwudu, kemudian kakinya terbuka, tidak memakai khuf, maka wajib membasuhnya. Jadi wajib terkena air wudu. Kemudian faedah berikutnya. Baqa'u lum'atin min a'dha'il wudu' duna ghuslin yubtilul wudu'a. Adanya sebagian kecil anggota wudu yang tidak terkena air, maka ini yubtilul wudu, membatalkan wudu. Maka Nabi ingatkan para sahabat ketika mereka tergesa-gesa karena nguber atau memburu supaya sholat asarnya tidak keluar waktu, maka mereka mengusap bagian atas kakinya tanpa terkena tumitnya, dan ini mengusap juga tidak tepat. Maka seorang ketika ada bagian anggota wudu meskipun kecil, duna ghuslin, tanpa dicuci, yubtilul wudu, wudunya batal. Jadi wudunya batal. Oleh karena itu tadi disebutkan, Imam Bukhari beliau menyebutkan terkait athar dari Abdullah bin Sirin fi ghuslihi maudhi'il khatam. Jadi Abdullah bin Sirin beliau mencuci atau memastikan membasuh tempat cincin beliau. Jadi jari yang beliau menggunakan cincin di situ. Kenapa? Li'annahu la yasilu ilaihil ma' idza kana dhayiqan. Karena kalau cincinnya itu dia kecil, ya, cincinnya kecil, maka air ada potensi tidak kena jarinya. Tidak kena jari yang ada cincinnya tersebut. Wa hadza yadullu ala anna jami'al a'dha'il wudu' qad yasulu fiha at-tasahul fi isbaghiha. Ini menunjukkan bahwasanya semua anggota wudu, ya, itu terkadang apabila seorang dia dalam hal ini teledor, ya, maka bisa jadi tidak sempurna ketika membasuhnya. Kemudian faedah berikutnya, fil hadithi hujjatun li ahli sunnah. Hadis ini dalil bagi ahlu sunnah annal mu'addab ar-ruh wal jasad. Yang diadab di neraka itu ruh dan jasad. Tidak hanya ruh. Jadi kalau orang masuk neraka, apa yang diadab? Apakah ruhnya saja? Jasadnya tidak, maka tidak tepat. Yang diadab keduanya, ruhnya diadab, jasadnya diadab. Karena Rasulullah SAW belum mengatakan wailun lil aqab, sungguh celaka tumit-tumit. Maka wa arada ashabuha, yaitu orang yang memiliki tumit tadi. Li'annahum kanu la yastaksuna ghusla arjulihim fil wudu. Karena mereka yastakisuna ghusli arjulihim fil wudu, mereka teledor, mereka tidak sempurna ketika mencuci kaki-kaki mereka dalam wudu. Maka diancam dengan neraka. Maka di sini yang diadab tatkala seorang masuk neraka bukan ruhnya saja, namun jasadnya juga diadab. Jasadnya juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, at-taksiru fi syai'in min a'dha'it thaharah yu'addu min kabairid dzunub. Ini faedah penting bahasanya seorang dia bermudah-mudahan meremehkan sebagian dari anggota wudu sehingga tidak terkena air wudu, min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Jadi ini termasuk dosa besar. Kenapa? Nabi ancam dengan neraka. Seandainya ini perkara yang biasa, dosa kecil, enggak mungkin Nabi katakan wailun lil aqabi minan nar. Bahkan Nabi teriak, bahkan Nabi mengulangi ucapannya. Oleh karena itu dari sini para ulama sebutkan bahwasanya seorang yang dia meremehkan, tidak membasuh sebagian anggota wudunya, maka ini yu'addu min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Ini juga menunjukkan niat yang baik tidak cukup.
Seorang ingin sholat, dia berwudu, ya niatnya baik berwudu, tapi kok tidak benar, maka tidak mencukupi. Maka tetap diancam oleh Nabi SAW dengan neraka. Maka niat yang baik itu kebaikan, namun harus diiringi dengan amal yang benar. Jadi seorang pengen sholat, niatnya baik, dia berwudu, namun wudunya itu tidak benar. Wudunya asal-asalan, maka diancam dengan neraka. Dan ini juga menunjukkan karena diancam dengan neraka, ada ancaman khusus, maka ini termasuk di antara definisi al-kabair, dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi termasuk atau di antara yang membedakan antara al-kabair dan as-saghair, dosa besar dan dosa kecil, apabila ada suatu ancaman orang yang melakukan demikian akan demikian, diancam dengan ancaman khusus, maka perbuatan itu dosa besar. Jadi perbuatan itu dosa besar. Maka di sini diancam dengan neraka. Maka menunjukkan adanya sebagian anggota wudhu yang tidak terkena air. Seorang dia teledor, maka ini diancam dengan neraka, berarti orang yang melakukannya telah melakukan dosa besar. Kemudian faedah berikutnya, itsbatul jaza alal a'mal, penetapan balasan yang Allah berikan sesuai dengan amal seseorang. Jadi al jaza min jinsil amal, balasan yang Allah berikan sesuai dengan amalannya. Tatkala seorang dia ada sebagian anggota wudunya, tumitnya tidak terkena air wudu, maka diancam oleh Rasulullah SAW dengan neraka. Jadi wailun lil aqabi minan nar, sungguh celaka tumit-tumit terkena api neraka, yaitu tumit yang bagaimana? Tumit-tumit yang tidak terbasuh atau tidak terkena air wudu. Jadi tidak terbasuh atau tidak terkena air wudu. Kemudian faedah yang lain disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam Mauridul Afham, yaitu Syarah Umdatul Ahkam. Maka kata beliau, ini sama dengan yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali, beliau mengatakan al-haditsu dalilun ala anna ghusla rijlaini fil wudu wajibun idza kanata maksufatain. Hadis ini dalil mencuci kedua kaki dalam wudu hukumnya wajib. Kapan? Tadi sudah disampaikan idza kanata maksufatain, apabila kedua kakinya terbuka. Itu tidak memakai khuf. Wa annal masha la yujzi. Adapun kalau kakinya terbuka kok hanya diusap, la yujzi, tidak sah. Wa wajhul istidlal, sisi pendalilannya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawa'ada lil aqabi bin nar li adami taharatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam tumit-tumit dengan neraka karena li adami taharatiha. Seorang yang dia tumitnya tidak terkena air wudu, berarti dianggap tidak berwudu. Walau kanal mashu kafian, seandainya kaki yang terbuka saat wudu cukup diusap, maka lamma tawa'ada man taraka ghusla akibaihi bihadal wa'id, maka Nabi tidak akan mengancam orang yang dia meninggalkan membasuh tumitnya dengan ancaman ini. Jadi seandainya cukup diusap sebagaimana anggapan orang-orang Syiah, maka Nabi SAW tidak mungkin mengancam dengan ancaman ini. Maka dari sini para ulama katakan wajibnya mencuci kedua kaki saat wudu dengan syarat yaitu idza kanata maksufatain, apabila kedua kakinya terbuka, tidak sedang memakai khuf. Kemudian wa jami'u man wasafu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan yang lain kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, semua sahabat yang menjelaskan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawatina mukhtalifah, di berbagai tempat, wa ala sifatin muta'addidah, dan dengan berbagai sifat, muttafiqun, mereka sepakat ala annahu kana yaghsilu rijlaihi idza kanata maksufatain, bahwasanya Nabi SAW mencuci kedua kaki beliau
idza kana maksufatain, apabila kedua kaki beliau terbuka, tidak memakai khuf. Maka di sini alasan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, selain itu, selain hadis ini ya, maka semua sahabat yang meriwayatkan tentang sifat wudu Nabi, tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai tempat, ya, maka mereka semuanya sepakat ketika Nabi berwudu dalam kondisi kaki terbuka, maka kakinya dibasuh. Jadi kakinya dibasuh. Kemudian faedah yang lain. Ini faedah penting juga. Yulhaqu bil aqab, dikiaskan dengan tumit, ma fi maknaha, yang semakna dengannya, min jami'il a'dha, dari semua anggota wudu. Allati yasulu at-tasahulu fi isbagiha, yang boleh jadi seorang dia teledor, seorang dia bermudah-mudahan untuk membasuhnya secara sempurna. Kau mau diil khatam, seperti tempatnya cincin. Kalau orang dia memakai cincin tadi, cincinnya itu sangat kecil, ya, maka tidak longgar, maka hendaknya kalau cincinnya tidak bisa diputar-putar, kemudian airnya masuk ke situ, cincinnya dicopot. Wa innama khassat al-aqab li annaha sababul hadits kama marra. Nabi khususkan aqab karena sebagaimana tadi asbabul wurud hadis ini, yaitu kisah para sahabat yang mereka tergesa-gesa dalam wudu untuk mendapati sholat asar, ya ternyata hanya mengusap bagian kakinya sehingga tumitnya tidak kena air. Maka dikiaskan dengan hal ini, semua anggota wudu yang ada kemungkinan tidak terkena air, maka diperhatikan. Maka ini diperhatikan, jangan sampai tidak terkena air. Oleh karena itu, derivat atau turunan dari faedah ini, istadalla ba'dul ulama bihadal hadis ala naz'il khatam fil wudu. Jadi berdalil dengan hadis ini, para ulama mengatakan ketika berwudu hendaknya seorang dia nyopot cincinnya. Dia copot cincinnya dulu. Tadi sudah disampaikan perbuatan Abdullah bin Sirin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Jadi karena dikhawatirkan air tidak kena, maka dipastikan seorang dia copot cincinnya. Demikian juga segala sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Adanya cat di kuku, ya, adanya tepung misalkan, atau yang semisalnya. Oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Umdatul Ahkam beliau terkait dengan hal ini, maka seorang dia harus memastikan ketika berwudu tidak ada benda yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Baik itu cat, baik itu adonan roti, ya, tepung, atau yang semisalnya. Maka dipastikan nggak ada. Atau pakai kutek yang terbuat dari cat sehingga air tidak mungkin masuk ke kuku, maka ini hendaknya dihilangkan. Ini dihilangkan terlebih dahulu. Dibahas oleh para ulama bagaimana kalau itu sedikit dan sulit dihilangkan, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ma'fu, maka ini dimaafkan. Jadi orang yang profesinya tukang cat, ya, tukang ngecat, ya, setiap hari ngecat, kemudian ada kemungkinan sebagian anggota wudunya terkena cat. Maka kalau ini sedikit, ya, dan sulit untuk dihilangkan, maka pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dimaafkan. Ini dimaafkan. Adapun kalau orang dia tidak demikian, profesinya bukan tukang cat, demikian juga dia mungkin untuk memastikan semua anggota wudunya itu terkena air ketika berwudu, tidak ada penghalang, maka hendaknya dia melakukan hal ini. Jadi wallahu a'lam bishawab, demikian yang kita kaji, ya, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini terkait hadis ketiga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang berisi ancaman bagi orang yang dia tidak menyempurnakan wudunya. Ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh air, maka ini termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Adzan dulu, ya. Ya, kita adzan dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan.
Iya. Jawabannya iya. Maka sudah kita sampaikan bahwasanya beda antara seorang dia lupa ya setelah selesai sholat, kemudian dia belum bersuci dan ada benda najis. Apabila seorang dia setelah selesai sholat, ternyata di badannya ada benda najis, maka la i'adata sholatahu. Maka sholatnya tidak perlu diulang. Ini pendapat yang kuat. Adapun kalau orang dia lupa tidak berwudu, sebagaimana tadi, dia taunya ada anggota wudu yang mungkin dipastikan ini nggak mungkin air terkena sini. Maka ada penghalang, maka dia mengulangi sholatnya. Maka dia seperti orang yang dia wudunya atau sholat tidak toharo. Oleh karena itu Nabi katakan di hadis sebelumnya, hadis yang kedua, la yakbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat tanpa berwudu. Jadi tanpa bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya iya. Ada lagi? Ya silakan. Iya. Iya. Maka terkait dengan hal ini ya udur. Maka termasuk yang membolehkan seorang dia ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air apabila sakit. Apabila sakit, kalau terkena air maka sakitnya ini tambah parah atau kesembuhannya semakin lama. Maka dalam hal ini boleh baginya ketika itu tidak terkena air. Nah, ini termasuk udzur masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini karena udzur maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Mm-mm. Mm-mm. Iya, ada seseorang dia sholat, kemudian pakaiannya terkena najis, tidak ada gantinya ketika itu, maka dilihat apabila dia bisa mengusahakan untuk mengganti bajunya dan waktu sholat masih ada, maka dia tunda sholatnya sampai mengganti bajunya. Maka dilihat seperti apa, ini nggak mengganti, ini berapa lama? Apakah kalau dia nggak menggantinya waktu sholat sudah habis atau masih ada? Tapi kalau waktu sholat itu masih ada, arti waktu sholat masih ada, dia bisa menjamak juga. Misalkan seorang dia ingin sholat duhur, misalnya sholat duhur bajunya najis, nggak mungkin dia bersihkan, nggak ada orang yang dipinjami baju dan seterusnya. Maka dalam hal ini dipastikan dia akan dapat atau bisa ganti sholatnya di waktu asar. Maka dia boleh jamak takhir dengan sholat asar. Maka dia boleh jamak takhir dengan sholat asar. Adapun kalau dipastikan juga nggak ada yang bisa ganti dalam waktu yang lama, maka dalam hal ini fattaqullaha mastata'tum. Contohnya misalkan ekstrimnya orang dia di penjara, ya kan? Orang di penjara dia pakai baju nggak bisa ganti apa-apa, bajunya najis, maka dalam hal ini dia bertakwa kepada Allah semampunya. Atau orang di rumah sakit, ya kan? Bajunya najis, nggak ada yang ganti, misalkan orangnya nggak boleh jenguk dia, ya kan? Misalkan dan seterusnya, maka fattaqullaha mastata'tum, dia sholat kepada Allah meskipun ada pakaian yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Sholat kemudian di mana? Di luka. Maka terkait dengan hal ini kembali kepada pembahasan apakah darah itu najis atau tidak. Maka menurut jumhur atau mayoritas para ulama semua darah itu najis. Baik darah manusia, demikian juga darah hewan, baik hewan yang boleh dikonsumsi ataupun tidak boleh dikonsumsi, maka mayoritas para ulama mengatakan darah itu najis. Adapun sebagian ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, darah manusia itu tidak najis. Dalilnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sholat maka ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi Umar ketika sholat ditusuk oleh Abu Lu'lu', orang Majusi. Maka ketika itu Umar tidak membatalkan sholatnya, maka beliau tetap sholat. Seandainya darah najis, kemudian seorang dia sholat dengan ada yang najis
maka ini batal sholatnya, maka Umar akan membatalkan sholatnya. Maka dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, dari sisi dalil yang menunjukkan darah manusia tidak najis itu cukup kuat, ini yang kuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun dalam rangka kehati-hatian, apabila seorang memang dia dalam hal ini ragu, dia bisa mengambil pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, mungkin yang terakhir. Ya, silakan. Ketika wudhu. Iya, jawabannya iya. Jadi termasuk ketika wudhu, seorang dia dipastikan supaya semua anggota wudhunya itu terkena air, maka dia bisa menyela-nyela, ya kan? Menyela-nyela jari kakinya dengan jari kelingkingnya. Jadi ini tujuannya apa? Untuk memastikan bahwasannya air itu sampai ke anggota wudhu. Apalagi kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, ya kan? Air keran yang banyak, insya Allah dia akan terkena. Kalau di zaman Nabi boleh jadi air juga susah, ya kan? Airnya sedikit, maka dipastikan supaya air itu sampai ke anggota wudhu, terutama jari-jari yang ada di kaki, maka dianjurkan untuk menyela-nyela jari kaki. Dengan apa? Dengan jari kelingkingnya. Atau boleh juga dengan jari yang lain, karena tujuannya adalah supaya anggota wudhu itu dipastikan kena air. Jadi kalau kena air dengan jari apapun maka dibolehkan. Namun ada riwayat bahasa Nabi dengan jari kelingkingnya. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kita kaji ya, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.